Rahayu, rahayu, rahayu. Ratu Adil atau King of the King adalah satu-satunya wakil Tuhan. Beliau yang bergelar Sultan Heru Cokro, Hendro Notonegoro, juga ada gelar beliau Sambernyowo, Brawijaya, lalu Diponegoro, dan bahkan banyak lagi gelar yang disematkan untuk beliau. Bahkan dari sisi agama juga ada gelarnya, dari sisi setiap negara pun juga memiliki gelar untuk beliau. Lalu kenapa banyak sekali gelar yang disematkan untuk beliau? Itu adalah cuma seperti sesebutan saja, ya meskipun yang gelar tersebut diberikan oleh para leluhur ya. Itu juga sesebutan dari berbagai wilayah untuk beliau. Di sini saya akan ajak mengkaji atau menceritakan mengenai pusaka yang tak berwujud yang diberikan kepada beliau. Kenapa tak berwujud? Karena pusaka tersebut sudah menyatu ke dalam tubuh Satrio Piningit. Nah, pusaka-pusaka ini adalah juga pemberian dari para leluhur melalui perintah dari Tuhan ya. Jadi pusaka diberikan dimasuk. Jadi bukan lagi membawa senjata yang wujud yang seperti digambarkan dalam film-film ya. Kalau dulu kan zaman dulu film Sembara ada filmnya dulu kan membawa sebuah cambuk. Tuh. Sekarang nggak begitu. Sekarang sudah dimasukkan ke dalam tubuh beliau. Yang pertama memang ada yang disebut dengan cambuk geni. Ya. Cambuk geni ini dipergunakan nantinya untuk menyingkirkan gaib-gaib yang ada di 5 gudang. Jadi gaib-gaib tertentu itu ketika beliau datang dia dapat melihat, ada cambuknya. Jadi memang cambuk ini dipergunakan untuk menyingkirkan. Lalu ada lagi yang disebut sebagai Aji Geneng. Ini saya sebutin bahasanya menggunakan bahasa-bahasa Jawa semua ya. Meskipun ada dalam bahasa keagamaan ada. Cuman saya belum mau menyentuh dari sisi situnya. Saya ceritakan dari sisi Jawa saja. Ada yang disebut Aji Geneng. Aji Geneng itu terletak berada pada lidah beliau. Inilah yang juga disebut sebagai ujung dari Trisula Weda. Lalu ada yang disebut Antrokusumo. Antrokusumo ini bentuknya seperti rompi. Bentuk seperti rompi, makanya paranormal yang jahat itu yang istilahnya yang pro kepada orang-orang serakah. Pada saat mereka menyerang pun itu nggak bisa. Jadi secara otomatis si Satrio Piningit itu terlindungi. Dan masih banyak lagi beberapa pusaka, termasuk yang disebut juga Teken Tunggul Wulung. Nah ini ada makna lainnya, yang berarti itu makna lainnya adalah 2 kitab. Di kitab apa? Saya nggak mau cerita mengenai hal itu. Yang pasti pusaka-pusaka ini adalah pemberian dari para leluhur atas izin Tuhan, ya. Karena itu juga bagian dari kebesaran Tuhan. Dan untuk pengurusan aset Nusantara yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, beliau itu menggunakan wahyunya yang disebut Wahyu Cakraningrat. Ini berkali-kali dalam video saya tekankan Wahyu Cakraningrat ya. Karena ini adalah wahyu tertinggi. Jadi wahyu itulah yang berfungsi untuk membuka kunci. Makanya tidak bisa disiasati menggunakan sistem apapun. Ya, pusaka-pusaka tadi itu hanya untuk backup saja terhadap beberapa serangan. Meskipun beliau juga ada pelindung-pelindung yang lain. Tapi kan memang penjagaannya itu ketat. Istilahnya kalau dalam kepresidenan itu ada penjaganya, ada pas pampres, sebelum pas pampres ada lagi, terus ada lagi yang sebagai intelnya kayak gitu. Jadi memang dijaga sedemikian rupa agar benar-benar Satrio Piningit dipastikan aman. Ya, ini semua perintah dari Sang Hyang Widi atau Tuhan. Lalu ada satu lagi yang ini adalah sebuah tanda. Tanda ini diberikan langsung oleh Prabu Siliwangi. Jadi tanda ini dimiliki oleh 2 orang saja. Yang pertama dimiliki oleh Satrio Piningit, yang kedua adalah dimiliki reinkarnasi dari salah satu orang suci zaman dahulu, dan beliau juga orang Indonesia saat ini. Dan tanda ini merupakan sebuah gambar, jadi tidak bisa direkayasa karena ini cuma dimiliki oleh 2 orang saja, diberikan langsung oleh Prabu Siliwangi. Ini adalah gambar naga yang ada di punggung, jadi bentuknya sebuah rajah atau gambar yang tidak terlihat ya, yang bisa melihat hanya orang suci saja, orang-orang yang dipilih saja yang bisa melihat, seperti pandito, ulama yang sangat suci lah, yang kelasnya sudah
wali, orang-orang waskita ya, itu baru bisa melihat tanda tersebut. Ini juga merupakan pembuktian bahwa inilah yang asli. Itu. Jadi kalau ada yang mengaku di luar sana kalau tidak ada tanda itu berarti bukan. Ya. Jadi nanti itu intinya Ratu Adil itu dalam tugas-tugasnya beliau menang. Akan tetapi tidak ada yang dikalahkan. Inilah kebijaksanaan yang sejati, menang tanpa ada yang dikalahkan. Jadi semuanya dirangkul menuju ke kebaikan, dirangkul untuk membentuk Indonesia yang gemah ripah loh jinawi kembali, dan menjadi pemomong bangsa-bangsa lain, dan menjadi mercusuar dunia. Ya, itu saja. Rahayu, rahayu, rahayu.